sama aku sih Fauzia Nabila, kelas 11 TKJ 1 dari SMK Negeri 1 Majalengka. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai cara instalasi dan konfigurasi mengenai mail server pada Debian Linux 8. Nah teman-teman, sebelum ke prakteknya, di sini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang mail server. Yang pertama yaitu pengertiannya. Mail server adalah sistem komputer atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim, menerima, menyimpan, dan mengelola email antar pengguna melalui jaringan seperti internet atau intranet. Nah, adapun fungsi dari mail server sendiri yaitu yang pertama mengirim email ke alamat tujuan, lalu menerima email dari pengirim, menyimpan email secara sementara atau permanen, menyediakan akses bagi pengguna untuk membaca dan mengelola email melalui webmail atau email client, teman-teman. Nah, untuk komponen mail sendiri, yang pertama ada SMTP server atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu untuk mengirim dan meneruskan email ke server yang lain, teman-teman. Nah, yang kedua ada POP3 server atau Post Office Protocol versi 3, yaitu untuk mengunduh email dari server ke komputer pengguna lalu menghapusnya dari server. Yang ketiga ada IMAP server atau Internet Message Access Protocol, yaitu untuk mengakses dan menyinkronkan email langsung dari server atau tanpa menghapusnya, teman-teman. Dan yang terakhir ada Mail User Agent atau MUA, yaitu aplikasi klien Gmail seperti Outlook, Thunderbird atau Gmail. Adapun cara kerja dari mail server sendiri yaitu yang pertama pengguna menulis email dan menekan kirim. Yang kedua, email dikirim ke SMTP server lalu diteruskan ke mail server tujuan, teman-teman. Nah, yang ketiga, penerima mengakses email melalui POP3 atau IMAP server. Dan yang terakhir, email ditampilkan di aplikasi email penerima, teman-teman. Nah, untuk contoh mail server populernya, yang pertama ada Microsoft Exchange Server, yang kedua ada Zimbra, ketiga ada Postfix, keempat ada Xsim, dan yang terakhir ada Sendmail. Nah, untuk kelebihan dari mail server, yang pertama komunikasinya cepat dan efisien. Terus yang kedua bisa diatur untuk domain mail sendiri, misalnya nama terus @perusahaan.com seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada mendukung penyimpanan dan pengarsipan. Yang terakhir dapat dilengkapi dengan fitur filter spam, antivirus, dan enkripsi, teman-teman. Nah, untuk kekurangan mail server sendiri, yang pertama perlu konfigurasi dan pemeliharaan teknis. Yang kedua rentan terhadap spam dan serangan cyber jika tidak aman. Yang terakhir membutuhkan resource server dan bandwidth yang stabil, teman-teman. Nah, untuk protokol yang terkait dengan mail server sendiri yaitu yang pertama ada SMTP untuk mengirim email, yang kedua ada POP3 untuk menerima dan menghapus mail dari server, dan yang terakhir ada IMAP untuk menerima dan menyinkronkan email tanpa menghapus dari server, teman-teman. Nah, itu dia ringkasan materi dari mail server sendiri. Langsung saja ke cara instalasi dan konfigurasinya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja ke konfigurasinya. Di sini kita masuk ke VirtualBox dan clone DNS yang udah kita buat sebelumnya. Di sini kita masukkan nama mail server aja. Lalu finish. Setelah itu klik start, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ke prakteknya. Di sini kita masuk ke VirtualBox dan clone DNS yang udah kita buat sebelumnya. Di sini kita masukkan nama mail server aja. Lalu finish. Tunggu sebentar sampai cloningannya beres. Setelah itu kita pergi ke menu setting, network,
host only adapter, dan allow all. Klik OK, lalu start. Nah teman-teman, ini tampilannya. Sini teman-teman langsung saja ke menu device, lalu optical drives, dan masukkan Debian DVD 2 teman-teman. Open. Setelah itu ketik apt strip cd-rom spasi add, enter lagi. Sini kita ketik apt strip get spasi update, enter. Sini kita masukkan DVD 3 teman-teman. Open. Kalau misal seperti ini, pilih saja Force Mount teman-teman. Ketik lagi apt strip cd-rom spasi add, enter. Lalu ketik lagi apt strip get spasi update, enter. Ketik lagi apt strip get spasi install spasi squirrel mail spasi postfix spasi courier strip imap spasi courier. Oh ya teman-teman, di sini P-nya satu aja. Strip pop. Jadi teman-teman cek lagi, terus klik Y, enter. Masukkan Debian DVD 1, open, first unmount. Tunggu. Nah di sini kita pilih internet site dengan enter. Sini kita ubah namanya menjadi mail. Nama kita atau bebas apa aja .com, enter. Tunggu sebentar. Sini kita masukkan Debian DVD 2, open, first unmount. Sini kita pilih no, enter. Sini kita masukkan Debian DVD 3, open, first unmount. Ketik mail direct mail direct spasi slice attach slice scale slice mail, tapi M nya caps lock teman-teman. Mail dir, enter. Ketikkan lagi nano spasi slash attach slash postfix slash main dot cf, enter. Sini kita pergi ke bawah dan ketikkan home, garis bawah
strip bawah mailbox spasi sama dengan spasi Maldir. Jangan lupa M nya caps lock teman-teman. Slice nanti setar LXY, enter, terus dpkg strip reconfigure spasi postfix enter. Nah, di sini kita pilih internet sites, enter. Sini kita enter, sini juga kosongan aja, enter. Sini enter lagi dan kita pilih no, enter. Nah, untuk di sini kita isikan 0.0.0/0. Kenapa? Supaya nanti klien-klien yang lain bisa masuk ke sini, teman-teman. Setelah itu enter. Kita di sini pilih no, enter, enter lagi, enter, dan di sini kita pilih IP versi 4 dan enter. Sini kita ketik service untuk merestart, spasi postfix spasi restart. Nah, di sini kita restart semua, teman-teman. Service courier strip spasi restart, enter. Courier strip imap, enter. Di sini kita ketik lagi service S-nya satu aja, spasi courier strip pop spasi restart, enter. Sini kita ketik lagi service spasi pin 9 spasi restart, enter. Sini kita ketik add user spasi sipa, enter. Gak bisa, teman-teman, jadi ubah namanya menjadi add user spasi IPA. Oke, enter. Sini masukkan password satu aja, masukkan lagi satu, enter. Dan di sini kita enter terus, ketik Y, enter. Nah, di sini kita buat lagi untuk usernya, add user spasi adik misalnya, enter. Masukkan passwordnya, bedakan dua lagi, enter sampai ketik Y, enter. Sini kita ketik nano spasi /apache2/apache2 dot config, enter. Sini kita pergi ke bagian bawah, ketik include, I nya caps lock, teman-teman, include spasi
tanda petik 2 slash etc slash squirrel mail slash apache dot config tanda petik 2 atas lagi. Oh iya, untuk squirrelnya seperti ini teman-teman. X, Y, dan enter. Sini ketik service spasi apache 2 restart. Enter. cd spasi slash etc slash bin. Nah, kita masuk ke bin teman-teman, lalu ketik nama spasi db.sipa. Nah, ini tuh kita lihat dulu. Nah, kita lihat gini, berarti kita mempunyai db yang namanya sipa. Kita bisa masuk ke manus spasi db.sipa. Ini tuh yang dibuat waktu DNS teman-teman. Enter. Nah, pergi ke bagian bawahnya dari FTP. Jadi kita ketikkan mail, tab caps lock in, tab lagi A, tab lagi, kita masukkan ke IP addressnya. Sini kalau udah strl plus x, y, enter. Ketik service spasi bin 9 spasi restart. Pergi ke control panel, ke view network, change adapter setting, ke ethernet, klik 2, properties, pilih IP-4 properties. Di sini kita obtainkan dulu semua, lalu use the following kan lagi semua. Sini masukkan IP addressnya, tapi oktet terakhirnya berbeda seperti biasa. Salah. Di bawahnya juga diisi dengan IP address kita. Oke. Close semua. Kita masuk ke Chrome dan ketikkan mail.sipa.com. Enter. Tunggu sebentar. Kalau misalnya tampilan seperti ini, kita ketikkan slash squirrel mail slash search slash login dot php. Enter. Dari sini kita masukkan name yang tadi kita buat, IPA, dan passwordnya juga masukkan 1 tadi, dan login. Nah, di sini teman-teman bisa kirim email kepada siapa, misalnya Adi, dan ketik pesannya mau apa, misalnya send, lalu sign out, klik here to log back in, lalu masukkan akun keduanya, Adi, passwordnya tadi 2, dan login. Nah, di sini kita bisa buka pesannya dan seperti ini. Itu dia teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.